Om Swastiastu. Judul pengabdian masyarakat yang saya lakukan di sini adalah Nuasen Karya berorientasi sosiokultural ergonomik, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi fisiologis dan kesehatan. Nah, di sini kami mengerjakannya secara bertim. Nah, pendahuluan yang bisa saya jelaskan di sini adalah pertama ketika kita mencermati upacara Piodalan di Pura Kayangan 3 yang terdiri atas Pura Dalam, Pura Desa, dan Pura Pusah, itu selalu diawali dengan upacara Nuasen Karya. Nah, sehingga mulai dari hari tersebut sudah dilakukan persiapan-persiapan piranti upacara. Nah, inilah sebagai suatu hal yang bisa dilihat bagaimana kondisi fisiologis dari mereka yang bertugas sebagai pengayah atau para panitia upacara tersebut. Nah, saat Nuasen Karya dilakukan persembahyangan ya oleh semua pengayah yang akan terlibat di dalam upacara Piodalan tersebut. Nah, dalam hal ini para pengayah atau panitia karya diberikan suguhan. Ada dalam bentuk nasi bira atau nasi kuning, kemudian ada lolos sembung, ini semacam jamu, dan rujak yang bahannya berupa campuran dari buah-buahan lokal yang dihasilkan di desa setempat. Nah, ini sebagai suatu hal yang bisa dilihat berdasarkan atas apa yang disuguhkan pada saat Nuasen Karya bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisiologis dari para pengayah. Harapannya adalah supaya ketika ngayah mereka tetap sehat, tetap segar, dan tetap bugar. Nah, ini adalah situasi ketika mereka mengerjakan piranti-piranti upakara. Nah, di sini akan tampak jelas mereka sangat banyak memerlukan tenaga dan pikiran karena banyak hal yang harus dikerjakan. Nah, dalam foto ini sangat terlihat bagaimana para pekerja menyiapkan piranti-piranti upakarinya. Nah, kemudian metode yang saya terapkan di sini adalah pertama mengimplementasikan teknologi tepat guna. Kemudian ada kearifan lokal dalam bentuk Nuasen Karya dan berorientasi sosiokultural ekonomi. Di sini menekankan upaya pengelolaan kondisi fisiologis tubuh selama beraktivitas. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan ekonomi partisipatori, bahwa dijelaskan semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah harus dilibatkan sejak awal secara maksimal. Nah, sehingga akan muncul kesadaran bersama untuk mengembangkan strategi pengelolaan kondisi tubuh mereka. Nah, khususnya pada upacara yang ada di pura yang disebut dengan upacara Piodalan. Kemudian melalui awareness program selalu diingatkan bahwa pengembangan strategi pengelolaan kondisi fisiologis tubuh saat beraktivitas itu diperlukan. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas kesehatan. Dan ini adalah hasil dan pembahasan yang diperoleh selama melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Saya lakukan 2 kali pengukuran, jadi sebelum pemberdayaan dan sesudah pemberdayaan. Sebelumnya adalah di periode 1, sesudah pemberdayaan di periode 2. Nah, ternyata diperoleh hasil bahwa pemahaman terhadap strategi Nuasen Karya dikaitkan dengan kondisi fisiologis mereka meningkat 18,98%. Kualitas kesehatan dilihat dari keluhan otot atau keluhan muskuloskeletal itu bisa diturunkan sebesar 28,60%. Kemudian yang ketiga, kualitas kesehatan dilihat dari stres akibat kerja ternyata juga menurun 19,09%. Nah, ini konsekuensi dari pemberdayaan yang diberikan. Di satu sisi meningkat pemahaman mereka, di sisi lain adalah kualitas kesehatan terjadi peningkatan juga yang ditandai dengan penurunan keluhan muskuloskeletal dan penurunan stres akibat kerja. Nah, ini adalah sebagai suatu hal yang bisa dilihat ya berdasarkan cuplikan video. Nah, saya coba tunjukkan bagaimana mekanisme upacara tersebut dilakukan. Nah, sehingga selama proses ngayah, selama proses upacara diupayakan sedinamik mungkin. Mengapa? Ya karena di situ kita berusaha untuk mengubah bagaimana kondisi fisiologis mereka yang tadinya statis itu diubah menjadi dinamis. Harapannya adalah supaya kontraksi otot yang awalnya dominan isometrik atau kondisi statik diubah menjadi kondisi yang dinamis, sehingga didominasi oleh kontraksi otot yang sifatnya isotonik. Nah, itu sebagai dasar teori yang diberikan ketika mereka meningkatkan kualitas kesehatan berdasarkan upacara Nuasen Karya ini.
Nah, ini adalah sebagai persiapan dari suguhan yang diberikan, ini masuk dalam pemberian nutrisi. Sudah diberikan minuman, nah kemudian diberikan berbagai suguhan, ya, ini adalah bentuk nasi kuning. Itu semua bertujuan adalah meningkatkan kondisi fisiologis mereka. Harapannya adalah supaya ketika mereka bekerja, ketika mereka beraktivitas, selalu dalam kondisi yang sehat, segar, dan bugar. Nah, ini salah satu juga upacara yang dilakukan di tempat pengambilan air, dan para pemangku menyiapkan berbagai kegiatan-kegiatan selama mengikuti upacara Nuasen Karya tersebut. Nah, ini adalah proses mencuci beras, ya, atau ngingsah beras, yang tujuannya adalah membersihkan dan menyucikan beras yang nantinya akan digunakan di dalam proses kegiatan upacara tersebut. Harapannya adalah supaya apapun yang mengkontaminasi bahan-bahan yang akan digunakan, yang disimbolkan dengan beras tadi, itu bisa dibersihkan. Nah, sehingga ketika dikonsumsi oleh para peserta upacara, itu sudah dalam kondisi higienis. Itu tujuan yang ada di balik kegiatan tersebut. Nah, itu sebagai suatu hal yang bisa dilihat, dan ini adalah berjalan kaki sepanjang perjalanan juga untuk meningkatkan kondisi fisiologis mereka. Nah, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan implementasi Nuasen Karya berorientasi sosio-kultur ergonomik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi fisiologisnya. Itu sebesar 18,98%. Dan ini berimplikasi terhadap penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 28,60% dan terjadi penurunan stres akibat kerja sebesar 19,09%. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pengabdian ini, dan beberapa temuan sudah dilaporkan tadi. Dan sebagai penutup, saya haturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, dan semuanya bisa dilihat berdasarkan apa yang disajikan tadi. Terima kasih.